Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya menarik begitu kan. Tukang survei yang terus ditagih Alphard umbar foto Anies Baswedan ya lagi cium tangan Surya Paloh begitu ya. Kita lihat saja mereka begitu. Artinya apa? Artinya selama ini ya melihat si Hasan Nasbi ini begitu kan ya selalu menyinyirin Anies Baswedan begitu. Katanya tidak lolos dan tidak nyapres dan tidak punya tiket, tapi tahu-taunya begitu kan. Yang disorot malah ketika ditagih janjinya oleh netizen begitu kan ya. Malah yang disorot yaitu adalah Anies Baswedan ketika cium tangan Pak Surya Paloh begitu kan. Ada apa begitu kan ya. Inilah pada hakikatnya cari nuansa baru mereka begitu agar ya Alphardnya tidak ditagih di situ begitu kan ya, cari pembelaan sana sini begitu kan ya. Terus kemudian arahnya ingin ke sana begitu kan agar pecah pandangan bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh si Hasan Nasbi begitu kan ya, menunjukkan bahwa ya alibinya luar biasa begitu kan. Kita lihat saja mereka bagaimana ranasi mereka begitu. Ketika di netizen begitu dihujat begitu kan ya, lalu kemudian dikatakan ditagih janjinya, mana ya Alphardnya, mana Alphardnya? Malah dia memberikan foto ya Surya Paloh, di situ ada Anies Baswedan yang cium tangan Pak Surya Paloh begitu kan. Ya ilah, untuk memecah konsentrasi seseorang kan seperti itu begitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat tetap menagih mereka begitu kan. Jadi masyarakat sekarang menganggap bahwa si Hasan Nasbi ini begitu kan ya, menganggap si Hasan Nasbi ini menganggap bahwa wah ini kan omdo begitu kan, omong kosong doang begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini melihat dengan sebuah janji-janji belaka mereka begitu kan ya, dianggap sebagai orang yang kemudian ya tidak menepati janji mereka begitu. Kira-kira seperti itu begitu kan ya. Dan bahkan sebenarnya belum konfirmasi terkait dengan adanya ini. Pasti nanti kalau diundang di Total Politik pasti ya ditanya masalah soal Alphard itu begitu kan. Tapi wallahualam. Ini ya tukang survei yang terus ditagih Alphard umbar Anies Baswedan cium tangan Surya Paloh di situ begitu ya. Alphard mana Alphard katanya begitu ya. Bahkan dia juga racis begitu guys, kayak duitnya halal aja ya katanya sih di situ begitu kan. Lihat saja ada 3 orang ini ya sah-sah aja begitu kan. Orang berspekulasi apapun di situ begitu kan ya. Terus kemudian si Adi, terus kemudian Zulfan begitu kan di situ begitu. Terus kemudian si Hasan ini begitu kan ya. Kalau kita menganalisis di situ begitu seolah-olah wow begitu kan. Tapi kita lihat saja kenyataan mereka begitu kan ya. Ujung-ujungnya ya seperti itu begitu. Kalau orang yang lebih tua apalagi sudah demikian ya, karibnya sudah seperti keluarga, cium tangan adalah sesuatu yang baik dan wajar ya untuk takdim begitu. Gak usah banyak bacot. Mana taruhan Alphardnya? Banyak bacot giliran Anies capres definitif, lo ngumpet ya, munafik, bacot terus katanya begitu. Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan. Ya sampai kapanpun begitu ini ditagih begitu karena tidak sesuai dengan ucapan mereka begitu. Saya kira begini, bolehlah analisis bahwa Anies Baswedan tidak bisa nyapres misalnya begitu kan, atau gagal tiketnya begitu kan. Ya boleh-boleh aja silakan ya, orang berspekulasi seperti itu, tapi jangan sampai melebihi dari batas ya, taruhan inilah, potong kuping lah, potong ini dan potong itu begitu kan. Saya rasa hal-hal seperti itu kan orang-orang yang tidak mampu menganalisa bahwa bagaimana pertarungan yang dihadapi oleh ya dari Anies Baswedan begitu kan. Artinya ketika orang mengatakan tidak punya tidak punya tiket untuk maju di situ begitu katanya begitu kan, maka Anies Baswedan santai-santai aja, dan pada akhirnya dikritik oleh kemarin begitu kan oleh Anies Baswedan begitu, seolah-olah itu tamparan keras begitu kan ya kepada orang-orang yang menjustis itu begitu. Ternyata begitu kan itu sudah bisa berlayar mereka begitu. Bayangkan begitu kan ya, walaupun banyak sekali penjagalan kepada Anies Baswedan, tapi pada hakikatnya kita lihat saja mereka begitu ya. Bahkan tukang survei yang terus ditagih Alphard umbar foto Anies lagi cium tangan Surya Paloh ya. Pengamat politik ya, pendiri lembaga survei ya Sirus.com begitu, Hasan Nasbi begitu ya, menyorong ya foto bakal calon ya dari koalisi Nasdem PKB ya Anies Baswedan tengah mencium tangan Ketua Umum Surya Paloh di momen pendaftaran capres-capres di komisi pemerintahan, di komisi pemilihan umum.
Bahkan di satu sisi Hasan mengomentari kalau dari foto itu membuktikan kalau Surya Paloh ada sosok aktor politik terkuat di koalisi yang mengusung Anies Muhaimin Iskandar. Bahkan ya di satu sisi mengatakan info ya politik yang sangat kuat. Apa bedanya tentang ya benderang ya terang-terang benderang. Tidak bisa dibantah bahwa Pak Surya Paloh merupakan aktor politik terkuat dalam koalisi ini, kata Hasan begitu ya. Bahkan di satu sisi netizen kemudian begitu ia menempali cuitan Hasan dengan banyak menagih janji taruhan mobil Alphard yang pernah diumbar kalau Anies bisa lolos nyapres ya maka akan taruhannya adalah Alphard. Pak SP itu usianya jauh di atas Pak Anies. Jadi wajarlah kalau ke orang tua yang dihormati cium tangannya begitu. Ya, ngapain masalah-masalah hal seperti ini begitu kan ya dianggap dianggap sesuatu yang aneh begitu kan. Wajar kalau Anies Baswedan cium tangan Pak Surya Paloh karena menghormati yang lebih tua dan sebagainya begitu kan. Yang aneh itu ketika ada orang yang punya janji segudang janji begitu kan ya, tidak ditepati begitu kan. Misalnya janji ya ngasih Alphard, janji taruhan Alphard dan sebagainya begitu kan. Itulah yang kemudian begitu kan ya, seolah-olah yang mengkali kuburnya sendiri begitu kan. Banyak janji sana sini, ini belum menjadi caleg begitu kan ya. Coba kalau dia menjadi caleg begitu si Hasan Nazmi, pasti orang tidak begitu percaya begitu. Bayangkan bagaimana untuk bisa percaya terhadap surveinya yang ada selama ini kalau omongannya seperti itu begitu kan. Tidak menampakkan bahwa ini adalah sebuah kejujuran besar begitu kan. Kan itu kan hanya multi tafsir begitu kan. Hanya angan-angan saja, hanya ingin eksis saja. Kan kira-kira seperti itu logikanya begitu. Artinya apa? Artinya selama ini banyak yang kemudian ya menuduh Anies Baswedan itu tidak punya tiket begitu kan. Salah satunya ya si Pak Zulfan, si Adi, terus kemudian si Hasan ini begitu kan ya, menuduh bahwa tidak bisa berlayar katanya begitu. Secara kalkulasi politik, secara matematika politik, pret. Tapi sekarang turut terbantahkan apa yang dilakukan oleh Baswedan. Anies Baswedan sudah daftar ke KPU bersama Anies Caimin di situ begitu kan. Apa yang terjadi selama ini bisa ketar-ketir mereka begitu kan. Jadi setiap pengamat itu kan pasti ada afiliasinya kepada siapapun begitu kan. Ya toh pada akhirnya lembaga survei dan pengamat kan cari nafkah begitu ya. Jadi artinya seperti itu begitu. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Terkait dengan oke lah secara demokrasi sah saja berspekulasi apapun. Tapi hal-hal seperti itu bisa dipertanggungjawabkan secara jawaban dan lisan mereka begitu. Kalau lisannya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan ya gimana untuk masyarakat Indonesia percaya terhadap orang-orang tersebut begitu kan ya. Diibaratkan begitu kan ya. Orang mengatakan bahwa wah ini seolah-olah baik ya bicaranya begitu kan. Tapi pada hakikatnya tidak terbukti begitu kan. Seolah-olah memberikan satu keyakinan kepada seseorang tapi tidak terbukti begitu kan ya di ujung mereka begitu. Kalau di awal memang banyak yang mengatakan wah bisa saja Anies Baswedan tidak bisa nyapres. Tapi tahu-tahunya kok sekarang nyapres begitu kan. Kok bisa begitu kan. Akhirnya apa? Terbantahkan ini semua. Kira-kira seperti itu begitu ya. Oke ya mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.